Potbil, podcast di mobil. Santai aja, ini Potbil. Oke, selamat datang di Potbil, podcast di mobil. Selamat datang di episode pertama podcast kita. Yang hari ini tuh kita bakal bahas namanya Love in 2025. Nah, sebelumnya mungkin kita kenalin dulu kali ya. Potbil itu kan podcast di mobil. Yang nyetir ini ada namanya Langsung ya. Namanya langsung melanggar undang. Gas. Udah langsung Gas. kita ini Nggak. anjing. Ulang lagi. Enggak, nanti ditit aja. Ya, ngulang lagi dong, udah jadi. Ini aja masih sensor aja Ya, mas. sensor aja ya. Nah, jadi kalau gue sendiri namanya Wisnunu, lo Toms, Zaza, Toms, Nunu, dan Gats. Oke. Jadi podcast hari ini tuh kita mau bahas. Belum semua udah. Kita mau bahas. Feeling bini memang bagus ya. Kacau ya. Jadi hari ini tuh kita mau bahas tentang Love in 2025. Nah, pertama itu kita mau bahas nih, kenapa sih di zaman itu? Misalkan Jadi di zaman sekarang itu katanya sih kalau mau mencari pasangan atau mencari cinta katanya itu sekarang tuh lebih susah gitu katanya. Dari yang tadinya kita tuh kenalannya dari mungkin dari teman ke teman gitu ya. Terus sekarang harus modelnya tuh pakai dating apps tuh. Pakai swipe kanan, swipe kiri kan. Oke. Nah, menurut lo nih, harusnya itu kan teknologi memudahkan ya. Yo. Kenapa sih malah sekarang ini malah menjadi sulit untuk mendapat pasangan? Menurut lo ya nggak sih? Menurut lo, Toms, bakal menyulitkan kita dengan adanya teknologi ini sekarang gitu? Lo gimana, Toms? Kalau menurut gue sih Mas ya, ada nggak? justru sebenarnya kalau untuk punya pasangan itu gampang. Oke. Karena ya ada teknologi lah. Itu sebenarnya dimudahkan dari zaman. Ini konsep apa sih namanya? Conjuring. Conjuring. Maksud gue arahnya itu kita lebih ke mencari ya, belum mendapatkan dulu nih. Mencari dulu ya. Jadi mencari dulu. Nah, sebenarnya dari dulu itu udah dimudahkan. Oke. Pertama kalau lu zamanan kita Friendster, Yahoo Mail itu gampang sebenarnya kan. Oke. Terus kenalan di Facebook, Instagram ya kan. Banyak sebenarnya Mas dan ditambah juga kan dari 2014 kalau nggak salah. 2014. Perbaikin kalau salah ya. Itu Tinder udah mulai muncul lah. 2014. Karena gua salah satu user lah. Dari luar. Karena kan ya gua kan ini ya, maksudnya dulu gua dari kampus swasta, terus gua teknik mesin juga, sangat sulit ya yang namanya kenalan sama lawan jenis gitu ya. Itu sangat sulit banget Mas. Nah, terus? Jadi makanya ya mungkin salah satu paling cepatnya adalah dating app kalau menurut gua. Dating apps. Ya. Oke. Jadi menurut lo malah sebetulnya dengan dating apps itu bukan menyulitkan tapi memudahkan ya? Memudahkan. Oke. Gitu. Jadi ini agak berlainan nih sama yang tadi gue tanya nih ya. Oke, kalau lo Gats? Kalau gue ya, sebenarnya bukan konsep mudah atau enggaknya mas. Oke. Tapi feel keterikatannya tuh beda gitu. Oke. Karena kemudahannya itu ngebuat kita jadi kayak kurang apa ya? Kurang feelnya tuh kurang aja mas. Karena saking mudahnya dapat pasangan sekarang. Karena saking mudahnya jadi feelnya jadi kurang gitu loh. Efeknya apa tuh? Ya efeknya jadinya susah mencari yang benar-benar pasangan. Karena jadinya mungkin gini kali, gampang mendapatkan, gampang melepaskan. Nah, betul. Itu dia. Jadi, gampang dapat tapi susah klik jadinya. Karena ya nggak cocok nih misalnya di satu apa ya poin ya. Iya. Nggak cocok nih, udah langsung cari yang lain. Gitu. Betulnya parkirannya full. Berarti kita muter-muter dulu Ya. Oke. Nah, kalau Za, lo tadi nangkap gak sih pertanyaannya? Apa tuh Pak? Jadi ada pertanyaan nih. Cari pasangan. Iya, jadi gini. Zaman sekarang itu katanya kan teknologi kan semakin maju ya. Iya. Tapi kok orang katanya orang lebih susah nih dapat pasangan. Kalau dulu kan kita asal kita kenal dari teman terus ke teman terus kita bisa dapat pasangan tuh. Tapi sekarang tuh
katanya ya lo mau dapat pasangan lewat dating apps gitu. Enggak juga. Enggak juga. Nah, ini kan karena beda Perspektif ya. agak jauh ya. Jadi punya persepsi enggak, maksudnya punya Iya. jadi ada Point of view yang point of view yang berbeda lah. Oke. Ada sudut pandang berbeda. Nah, menurut lo gimana Zak? Menurut gue sih ya lebih enak itu kalau cari pasangan ya yang benar-benar kita mau tahu pasangan kita tuh seperti apa. Pasanganmu adalah cerminanmu. Ya kita lebih banyak ikut-ikut komunitas mungkin ya. Kita hobi kita pedal, hobi kita futsal, hobi kita basket, Lari kali ya. lari, Lari apa lagi itu kan ya lagi katanya. komunitas besar ya. Pasti kan banyak juga orang-orang yang sama gitu dengan kesukaan kita di sana. Oke. Nah, itu lebih mudah dan lebih klop aja sih kalau mau nyari pasangan menurut gue. Jadi dari komunitas tuh ya salah satunya. Komunitas, betul. Jadi sebetulnya malah dengan teknologi sebetulnya nggak pengaruh juga gitu kan? Nggak terlalu pengaruh. Terlalu pengaruh ya. Nggak terlalu Balik lagi ke balik lagi. orangnya masing-masing. Iya, dia BU gak. BU. Oke. Oh, butuh. Untuk sapuin. Iya. Butuh usaha. Butuh usaha. Iya. Butuh untuk apa? Iya, itu. Butuh untuk Karena kan macam-macam kan Mas. Sekarang kayak gue mau sendiri dulu tapi masih ada teman chattingannya. Tapi nggak pernah jalan segala macam. Ada banyak. Iya. Jadi kebutuhan sih. Iya, jadi kayak orang dulu tuh sahabat pena ceritanya. Umur lagi. Iya, lebih lagi kan masih sahabat pena Iya, kalau iya, dulu iya. ceritanya kan. Gua- Kalau sekarang kan sahabat chattingan, nah Iya. gitu. Gue nggak pernah ngerasain tuh sahabat pena gue. Iya. Nah sama, gue juga. Kan bukan Oke. zaman gua ya. Iya. Gua aja kayak kan. Apalagi gua sama Gato. Gak akan masuk itu. Iya. Oke. Oke, terus pertanyaan berikutnya ya. Iya. Pertanyaan berikutnya itu menurut orang-orang Iya. sekarang tuh standarnya itu tidak realistis dan ada namanya relationship goals, Oke. ya kan? Jadi banyak orang yang pengen punya pasangan tapi kita punya standar yang kayaknya nggak realistis deh, kayaknya nggak affordable deh atau nggak visible deh buat di untuk menjadi pasangan kita misalnya gitu. Atau mungkin dia ngerasa kayak kita ini punya standar yang buat dia nggak match sama kita. Terus satu, yang kedua ada namanya relationship goals. Oke. Kan kalau kita lihat kan di YouTube, di Instagram gitu kan, ada wah ini couple goals nih gitu. Nah, emang apakah seperti itu gitu? Gats, menurut lo? Itu tolong dong. Tolong dong. Ayo, Tolong dong. Jalan Tolong dijawab Ya. gitu kan. Tolong. Lurus tol di depan tol tuh ya. Nah, Jadi apa ya? Sebenarnya relationship goals Pertama itu tuh cepet banget. Gats. Oh, Gats. Pertama kriteria pasangan dulu. Nah, jadi Kriteria idaman lah. katanya standar itu sekarang itu malah lebih nggak realistis dibandingin dulu Iya. gitu. bisa jadi mungkin ya. Kenapa? Ada contoh nggak lo pengalaman kayak iya lagi iya. Sebenarnya kriteria tuh Mas gak usah muluk-muluk Mas. Cari aja yang mau sama kita Mas. Yang penting mau sama kita. Iya tapi jangan sensor aja tapi dikit ya. Mau dalam hal apa nih? Mau apa nih, menerima susah senang atau menerima Senang, apa susah. adanya? Atau harus effort bareng Iya. gitu kan. Senang. Kayak tapi gimana tuh, tapi mau? ini kita ngobrol serius dulu. Oke. Hey, Oke. siap. Serius. Emang gas tuh beda. Gua tuh nyari cewek yang bisa ngobrol nyambung sama gua Mas. Oke. Karena yang namanya kecantikan fisik itu kan bakal mudah Suatu saat. suatu saat. Betul. Tapi yang namanya otak itu kepintaran tidak akan Mas. Oke. Jadi yang penting pintar. Nyambung ngobrol. Oh nyambung. Mas. Oke. Yang penting bisa nimpalin, bisa Pakai saling kabelan juga tuh. serius kan, serius. Kondek ya. Lagi serius. Serius Oke. kan. Lagi serius. gitu. Jadi gue sih nomor satunya yang penting bisa ngobrol ya. Ngobrol. Nomor dua fisik. Menurut fisik. Ya. Jadi teman hidup lah ya gitu. Teman hidup betul sekali Mas Rianza itu dia. Nah, jadi sebetulnya lu nggak ada standar lu, yang penting nyambung. Nyambung aja. Gua nggak ngelihat kayak siapa namanya yang Nikita Willy sama siapa namanya yang punya Bluebird tuh? Aduh. Suaminya. Itulah suaminya lah. Kan orang-orang lihat kayak goals gitu.
Iya sih goals memang. Cuman maksud gua kayak ya kita ciptakan goals kita sendiri lah. Oh, Itu loh. menciptakan goals sendiri. Itu loh. Itu dia. Gitu. Setuju nggak? Setuju. Nah, oke, kalau lu Toms. Kalau gua sih Mas, kalau standar itu ya tergantung kebutuhan ya. Karena kan, Butuh lagi. Iya kan? Enggak sih, iya enggak sih Mas? Karena kan Iya. Lagi butuh apa, nyarinya apa gitu. kebutuhan lo Mas Fis sama dengan gua, sama Beda. dengan Gats, sama dengan Mas Zaza. Ya kan beda-beda. Gue butuhnya apa, lo butuhnya apa, gue kan beda-beda. Misalnya apa nih? Butuh Kalau lu tuh apa Toms gitu? butuhnya apa ya? Iya, lu Nah, maksudnya apa tuh? Kalau gue kebetulan hampir sama nih sama kayak Gats, gitu loh. Beda. Yang penting nyambung gitu loh, nyambung ngobrolnya, nyambung visi hidupnya, Terus? nyambung greget Apa? untuk menghadapi hidupnya, Oke, terus? gitu loh. Kayak gitu sama lah. aja dong Oh, itu. udah. Ya makanya karena Sama aja dong berarti kayak Gats. ya kan gue hampir sama kayak Gats gue Oh. bilang. Cuman kan gue melengkapi itulah. Karena begitu walaupun misalnya kita bilang kita nyambung ngobrolnya, tapi kan nggak cukup dengan itu aja. Terus apa lagi? Kehidupan misalnya kayak contoh nih, lo nikah di 25, di 30 kita bilangnya, terus lo akan nikah sampai misalnya meninggal lah seperti itu lah, kayak meninggal sampai 70 gitu. Berarti kan ada 40 tahun lu akan bareng. Gak mungkin dalam 40 tahun tuh isinya ngobrolnya kan pasti ada lu nanti gimana, maksudnya visi ke depan dari 30 ke 70 gitu loh Mas. Pemikiran. Nah pemikirannya harus sama nih, walaupun misalnya Visi. ngobrolnya nyambung, tapi kan kalau visinya nggak sama susah juga. Terus kalau misalnya greget untuk menghadapi hidupnya juga nggak sama, susah juga Mas. Makanya menurut gua kayak nggak tahu ya, kalau gua mikirnya sih itu yang paling penting itu connect-nya dulu. Connect-nya di antara tiga. Kalau bagi gua sih antara tiga itu sih yang paling penting. Nokia ya berarti. Iya, Connecting people. Connecting people. Oke. Gitu. Kalau misalnya masalah relationship goals tuh sekarang sih standarnya banyak banget Mas. Apalagi dengan adanya banyak teknologi ya sekarang ya. Kayak balik lagi kayak tadi kan ke mendapatkan gampang. Nah, sekarang juga ada apa? Menentukan standar itu juga gampang gitu loh. Misalnya kayak relationship goals tuh udah banyak orang kayak mikirnya, oh standar TikTok nih. Kalau lu udah mendalami TikTok tuh banyak banget tuh orang-orang yang kayak standar itu, kayak gini nih harusnya suami yang idaman gitu. Kayak gini istri idaman nih gitu. Padahal itu Jadi, cuma konten. Cuman konten aja. Karena lu nggak tahu di balik itu mereka menghadapin apa. Betul. Jadi kayak bisa jadi itu semua itu sebetulnya settingan gitu lah. Settingan aja. Kadang ada yang settingan, ada yang real lah ya. Jadi balik lagi kayak kalau goals tuh ya balik lagi sama kayak yang tadi dengan kriteria pasangan tadi ya. Lu yang set sendiri gitu loh, bukan orang lain. Dan kalau karena itu relationship goals, ya lu berdua ngesetnya. Misalnya lu udah punya pasangan untuk kedepannya, ya lu setting bareng relationship goalsnya bakal seperti apa gitu loh. Bahkan relationship goals Sendiri. Iya. Jadi nggak perlu dibandingin sama yang lain lah. Dibandingin. Karena orang lain tuh cuma numpang kan, kita berdua yang penghuni. Kan kayak gitu kan. Iya. Kalau dulu kayak gitu kan ngomongnya kan. Betul. Serasa milik berdua, yang lain mah numpang ya kan. Numpang atau ngontrak? Ngontrak Oh, lah. ngontrak. Udah ada Ngontrak atau ngontrak. biayanya kan. Nah, Kayak gitu sih Mas kalau gua. nice. Kalau lo sendiri Za? Ya kurang lebih sama lah ya, udah dijelasin juga sama Gats dan Bim atau Tom lah ya. Tapi tidak mungkiri juga fisik itu penting sebenarnya. Selagi itu dia ya cocok sama kita, fisik bisa ditoleransi lah gitu. Karena kan kita ke depan itu bakal lama ya, mencari teman hidup itu bakal seumur hidup ya. Jadi benar yang Gats bilang, fisik itu akan memudar. Jadi benar, visi dan enak diajak ngobrol, cocok, itu nomor satu. Selebihnya ya kita menyesuaikan sendiri aja. Karena pasti tidak ada yang pasangan itu yang sempurna dan yang benar-benar match ya. Kalau orang bilang ya match, pasti ada naik turunnya, ada perbedaannya. Itulah keindahan dalam hubungan sebenarnya. Kalau nggak ada itu semua ya hubungan ya hambar-hambar aja kalau cocok-cocok aja. Kelihatan battery-nya. Kelihatan battery-nya anjing. Ini gue baca ini di. Oh, baca dulu dia. Ya ampun. Tuh ya. Oke. Yang ada di pikiran gue aja itu semua. Oke, next. Lu belum. Oh, aku belum. Lu nanya mulu. Nah, iya juga ya, kita kan juga butuh pandangan dari dari lu. Swiss nih. Iya. Dari Nunu nih. Nunu. Nunu Gomez.
Gemes ini mah gue ngomong. Nono gemes. Gemes. Apa nih tadi pertanyaan? Kalau standar Standar. ya kriteria lah ya. Kalau menurut gua satu, gue pernah dikasih tau nih sama orang, smart is the sexiest things. Jadi ketika memilih pasangan yang smart dalam arti ya kita bisa berbicara dengan baik, berkomunikasi dengan baik, itu kita akan ngerasa oh lu smart ya, dia juga akan ngerasa lu juga smart ya, kayak gitu. Kadang-kadang kita kan menilai orang lu smart gitu, atau lu pintar ya ternyata berpikirnya gitu, padahal sebetulnya buat dia biasa aja gitu. Makanya smart is the sexiest thing itu menurut gue benar juga, karena kita butuh yang namanya sama gitu kan, jadi equal lah kayak gitu. Jadi kalau korelasinya dengan couple goals atau relationship goals itu memang kadang gue kalau ngelihat ya kayak di YouTube atau di Instagram, kayak masa sih gue harus kayak gini gitu. Kayaknya terlalu too much deh. Jadi too much kalau misalnya kita mau relationship goalsnya kayak gitu. Ya bener sih kata teman-teman tadi kan. Kasih contoh dong. Misalnya apa yang menurut lu itu too much di konten Instagram gitu. Misalnya kayak mereka misalnya gini. Bisa, apa maksudnya nge-tag video tuh bareng-bareng makan-makan malam minggu bawainnya karangan bunga. Kalau gue misalnya gini, kalau ada orang yang pernah komentar, gue pernah baca di Instagram atau YouTube gitu ya, komentar orang-orang tuh pada komennya, wah couple goals ya, relationship goals ya, ternyata mereka perginya ke Singapura atau ke yang jauh ke mana, ke Eropa, jalan berdua, terus jawabannya wah relationship goals banget nih, bisa jalan-jalan berdua. Kalau gitu. ke Tuban gimana Mas itu? Tuban ya masih oke. Nggak apa-apa. Ke Tuban atau mungkin cek kapal tongkang bisa jadi di sana. siapa tahu mereka bisa tongkang kan. Iya, sebetulnya sih it's okay juga. Maksud gue gini, bukan relationship goals itu bukan sesuatu yang harus dihitung dengan materi ya menurut gue. Jadi kalau misalnya ke Tuban, misalnya nih Tuban ada tempat wisata apa yang menarik, tapi kita bisa menjalani itu berdua, bisa bahagia bersama untuk menuju ke sananya, why not? Ya kan? Ya goalsnya yang diciptakan oleh kita sendiri adalah ketika kita bisa bersama-sama sama orang itu. Dia bahagia, gue bahagia, ya udah, itu udah goals kita kayak gitu sih. Tapi kalau misalnya masalah smart nih ya, dari kata lu bilang Mas, sebenarnya tuh kita misalnya menurut gue paham nih tentang smart nih, tapi menurut gue smartnya itu masing-masing punya kriteria masing-masing. Betul, gitu. punya standarnya masing-masing. Menurut lu smart itu adalah harus di inteleknya di bagian akademis gitu. Misalnya dia harus apa gitu kan. Wah ini seksi banget nih orang nih gitu. Atau misalnya kalau misalnya dari Guts, dia menganggap cewek yang seksi itu adalah suka apa bilangnya ya, suka olahraga gitu. Itu kan termasuk salah satu smart ya. Misalnya jago olahraga gitu. Ya itu macam-macam jadinya. Maksudnya terlalu general lah kalau misalnya kita bilang smart ya. Ya, smart itu kalau menurut gue ya. Balik ke kita masing-masing lah. Betul. Jadi smartnya menurut kita itu ke calon pasangan kita atau pasangan kita itu smartnya berdasarkan standar kita juga gitu loh. Karena ada juga misalnya kayak akademiknya enggak. Betul. Gitu kan. Tapi dia bagus di mana aja gitu kan. Secara emotional smart tuh dia benar-benar bisa handle kita banget loh. Kayak wise banget. Misalnya kayak itu kan nggak bisa diukur ya, nggak ada nilainya sama sekali ya kalau di mata kuliah, di mana-mana tuh nggak ada Mas. Jadi kayak kita hektik banget kerja segala macam, dimarahin bos segala macam lah ya. Terus balik kita masih kayak dia diem aja, nggak banyak ngomong, terus tiba-tiba meluk aja gitu loh. Itu juga kayak menurut gua udah hal paling smart gitu dilakuin. Jadi smart move lah istilahnya. Jadi memang smart itu ya tadi gue bilang smart itu ya menurut standar kita juga kan. Misalnya dia akademisnya ya biasa aja, olahraga biasa aja. Tapi misalnya dia pintar masak, smart juga kan. Smart itu. Jadi ya kita bisa menentukan standar kita untuk kita mencari pasangan seperti apa. Benar. Menurut gue seperti itu. Oke. Nangkep ya? Siap. Yang ketiga, jadi pernyataannya begini. Terhubung setiap saat tapi makin kesepian. Nah, pernah nggak ngerasa kayak gitu tuh? Kita tuh sebetulnya tuh komunikasi terus nih sama si pasangan kita gitu, atau gebetan kita lah bahasanya gitu. Tapi kita tetap merasa kesepian. Gimana tuh? Mungkin dari Zaza? Next dulu deh. Waduh. Ini perlu dipikirkan dulu soalnya kita merasakan itu. Jadi harus dicoba dari referensi orang lain dulu ya. Oke.
Karena emang kalau dari pasangan sendiri ya kita harus milih yang bisa membuat kita tidak kesepian. Kalau punya pasangan tapi merasa kesepian, ada yang salah. Ada yang salah. Mungkin bisa dimulai dari yang pernah merasakan dulu. Kalau Tom. Kalau gue sendiri nih Mas, mungkin pernah ada di posisi itu kali ya. Menurut gue kenapa enggak apa ya Bang ya, merasa enggak apa ya, kesepian lah ya, enggak kayak nggak bisa ngomong deh apa gitu ya rasanya. Itu tuh menurut gue karena kita terlalu banyak connect dengan orang-orang lain sih. Oke. Gitu. Jadi gimana ya? Nah, itu balik lagi karena teknologi semakin canggih, semakin sering swipe right, swipe left gitu ya. Kolektor Pokemon ya. Kolektor Pokemon gitu ya. Itu akan ketemu di titik itu sih menurut gua Mas. Pokemon pada akhirnya akan berhenti sih Mas. Saat lo menemukan yang nge-fulfill lo gitu loh. Walaupun misalnya kayak lo akan jarang kayak chattingan, misalnya kayak lo akan jarang balas dia kayak ya sejam kemudian mungkin ya, atau lu nggak perlu harus kayak sekarang tuh sleep call ya, sleep call benar-benar 24/7 bareng gitu. Lu nggak akan merasa kesepian gitu karena lu udah terfulfill sama dia gitu loh. Tapi balik lagi kayak kata Mas Ganza, kalau misalnya kata Mas Ganza tuh apa, lu akan merasa fulfill kalau misalnya lu ketemu orang yang tepat. Gitu sih. Oke. Jadi kalau asal yang tepat harusnya sih nggak merasa kesepian ya. Nggak akan lu nyari yang lain lagi. Faktor lain tuh banyak ketika kita merasa kesepian pada saat punya pasangan. Ya mungkin sama-sama sibuk, mulai merasa tidak nyaman dengan kondisinya. Mungkin juga bisa jadi dia dan kita punya orang lain yang lebih bikin kita nyaman. Jadi sehingga nggak banyak mencari pasangan sendiri. Sebenarnya banyak faktor sih, tergantung orangnya masing-masing. Lebih nggak ngegali pasangannya masing-masing. Iya, jadi pasangan tuh ya status aja gitu. Iya. Toh gue dapat yang lebih baik atau ini ya bisa jadi itu berakhir. Benar. Menarik. Nah, dari Mas Nunu nih gimana? Mas Nunu. Mas Nunu. Nunu gemes. Nunu. Gimana nih menurut? Kanunu. Masuk. Kanunu. Coba Kanu. Terhubung setiap saat tapi makin kesepian. Jujur gue pernah ngerasain itu. Ketemu setiap hari tapi kayak gue rasa kok gue nggak kayak lagi pacaran hampa gitu. Kosong ya. Karena apa ya, mungkin balik lagi ke bagian yang sebelumnya ya, standarnya nggak sama gitu. Ketika standarnya nggak sama, terus tujuannya juga ternyata jadinya nggak sama, jadinya kayak ya gue ngapain lagi sih ada di hubungan ini gitu. Jadi kayak memang kita harus coba terima Kamasan bisa nggak sih? Oh, Kamasan. Pak, di Kamasan bisa di sini parkir? Oke, boleh di sini. Ya. Jadi kalau menurut gua hubungan itu yang baik adalah punya goals yang sama, punya standar yang bisa di apa ya, bukan dimaklumi ya, bisa diterima sama-sama. Maka seharusnya tidak menjadi kesepian. Tetapi kita jadi bisa sama-sama ngerasa saling menemani lah, saling membutuhkan. Itu lebih tepat kali kata-katanya ya. Lebih membutuhkan lah, jadi saling membutuhkan. Nah, kalau misalnya gini deh, ketika kita lagi hubungan sama orang, ya kan, terus ketika kita lagi sibuk, kita nggak ngabarin, tapi dia nyariin kita, berarti dia butuh kita. Ketika dia lagi sibuk, gue lagi ngontak dia tapi dia nggak balas-balas, jadinya kita butuh dia. Tapi ketika kita bisa bersama-sama chat bareng atau akhirnya ketemu bareng gitu, terus akhirnya gue happy nih ketemu sama lo, dia juga ngerasa iya aku juga happy misalnya ketemu sama kamu gitu. Ya jadinya nggak saling kesepian kayak gitu sih. Even sebetulnya misalnya memang ya hubungan jarak jauh itu susah ya, misalnya kita ngomongin LDR lah, itu kan pasti kita akan ngerasa agak kesepian ya. Tapi kalau misalnya kita bisa menjalani LDR itu dengan pasangan yang bisa saling dipercaya, bisa mengerti dan menemani meskipun jarak jauh, gue rasa sih harusnya nggak kesepian sih menurut gue ya. Tapi di titik mana kira-kira, kan nggak mungkin kita berpasangan berhubungan selalu merasa kesepian. Kira-kira di titik apa kita harus merasa mengevaluasi hubungan ini, atau ya bisa jadi mengakhiri hubungan ini di titik apa gitu? Masa kita
feel lonely terus gitu loh. Padahal kita punya pacar. Nah, kira-kira di titik apa kita harus mengakhiri hubungan? Kalau menurut gue sih harusnya sih ketika kita udah nggak merasa kita mempunyai pemikiran yang sama, at least ya yang the worst conditionnya adalah ketika kita jadinya malah sering berantem, atau kita jadinya sering berdebat, atau kita sering berbeda pendapat. Itu kan berarti goalsnya udah nggak sama nih kan? Jadi harus sepakat untuk mengakhiri. Itu menurut gua. Jadi ya toxic relationship ya. Iya, bisa jadi toxic relationship. Meskipun mungkin maksudnya dari masing-masing pihak ya itu nggak bermaksud untuk saling menyakiti. Tetapi karena adanya perbedaan pendapat, perbedaan goals, jadinya terasa seperti saling menyakiti. Nah itu ya akan menjadi semacam toxic relationship. Jadi mendingan diakhiri dulu sebelum disakiti. Betul. Iya, boleh. Mengakhiri sebelum saling menyakiti. Bisa. Oke. Om Gats. Kalau gua ya, kalau gua sih lebih baik ganti suasananya daripada ganti orangnya. Oh. Boleh nih. Ketuban nih. Baru nih. Gimana tuh? Mungkin. Gimana tuh? Jalan ketuban. Gimana tuh? Kadang misal tadi kan konteks misalnya ada yang kita pacaran sering ketemu tapi kok kayak kosong ya. Mungkin jalannya kita harus sibuk jadinya, jangan ketemu dulu. Oh, jadi kayak kasih jeda lah ya? Jeda. Oke. Kayak kasih dia space dan gua juga kayak sibuk masing-masing aja dulu. Mungkin ada saatnya dimana kita saling nyari lagi nanti gitu. Atau sebaliknya misalnya gara-gara kita jarang ketemu, ya sering-seringlah ketemu. Tapi lu nggak takut kalau misalnya si pasangan lo tuh akhirnya mencari yang lain? simpel, berarti dia bukan buat Benar. Oh, Simple nice. Benar. Setuju gua. Jadi lu nggak apa namanya, nggak merasa kalau akhirnya harus jeda dulu misalnya ya. Terus di akhir misalnya lu jadi merasa nggak kayak apa namanya, ya kok gue jadi gagal sih nih? buang waktu. Iya, gitu. akhirnya jadi buang waktu gitu. Enggak sih, karena kalau bagi gua itu karena semua hal itu pasti ada semua hal terjadi pasti ada sebab gitu. Terus ya yang udah terjadi ya udah aja mas gitu. Biarlah itu menjadi kenangan. Yoi. Oke. Kok diam gitu? Nggak apa, ini kayak tiba-tiba kayak mendapatkan apa namanya cahaya gitu, insight baru. Tiba-tiba dapat pencahayaan baru lah. Gitu sih, karena memang kadang-kadang kenapa kita kosong tuh karena kita melakukan sesuatu yang sama terus atau monoton jadinya. Jadi kalau bisa ganti gaya, ganti ini ya maksudnya. Ganti suasana. Ganti. Bener Mas. Gaya pacaran maksudnya. Mas Jaja itu jadi kayak ganti gaya pacarannya. Iya, gaya pacarannya. Kadang misalnya gaya pacaran gua misalnya kayak harus ketemu terus. Tapi kok kosong berarti jangan ketemu. Gitu. Coba dirubah ketemu dulu. formatnya lah ya, dirubah skema pacarannya. Misalnya bosan ternyata gara-gara ke coffee shop, ya kita cari tempat lain. Tuban. Gitu. Ya. Ke Tuban misalnya. Tuban. Oke. Gitu. Oke. Karena kan sebenarnya dari kita memilih pasangan itu berarti kita harus Siap dengan konsekuensinya. betul siap. Karena kita tuh harus menerima kekurangannya. Gitu. Wih, bijak. Kalau kelebihannya apa dong berarti? Kita milih dia berarti kita milih kekurangannya dia juga. Ya, oke. Kelebihannya? Kelebihannya bonus. Oh, Wih, itu dia. gila. Kacau sih. Gitu aja. Mecer banget sih itu. Gua meeting direksi dulu ya. Siap. Oke, kita masuk ke yang berikutnya ya. Yang terakhir. Jadi gini. Berikutnya terus mas. Ini terakhir. Sabar dong, sabar. Oke, siap. Sabar. Oke. Udah kering nih. Harusnya ada pertanyaan cepat juga sih. Oke. Seru ya. Nah ini beral nih. Nggak ada nih. Fast. Kalau terlalu Mana nggak ada? Bisa teori nggak kayaknya apa-apa bosen kita ya. ini aja. Kita natural aja ya. Natural. Oke, jadi itu ada fakta yang menyatakan bahwa lebih dari 70% pasangan baru di tahun 2025 ini itu kebanyakan bertemunya lewat dating apps. Oke. Atau media sosial. Oke. Dan 60% dari 70% tersebut itu mengaku merasa tidak terhubung secara emosional.
Dan yang menarik, sekarang kan lu tahu ya, sejak tahun berapa ya, ada namanya virtual account. Bukan virtual account. Bayar dong. Oh, bukan. Dan virtual apa namanya? Virtual character. Oh iya. Ya, tokonya AI itu kan. Ya kan. Nah, memang teknologi itu memang mengubah cara kita mencintai, katanya gitu. Tapi cinta tetap butuh hal yang tidak bisa digantikan oleh teknologi, kehadiran, kejujuran, dan usaha. Apakah benar? Nah, mungkin dari Mas Jaza. Jadi karena tidak adanya keterikatan emosi itu, jadi cara apa ya, berhubungan itu menjadi berbeda sekarang ini. Ya gimana nggak mau ada ikatan emosional ketika ketemu, atau ya kita ketemu dia match lah dengan pasangan di dating apps. Bukannya saling hapus account, malah lanjut swipe. Benar. Jadi ketika dia udah dapat emosional dengan someone, dia match terus dengan yang lain, ya lama-lama hilang, ikatan emosionalnya makin memudar, menipis. Ketika dia udah memutuskan untuk ketemu, match, jadian, hapus, nah itu mungkin ceritanya berbeda. Tapi ketika dia masih haus akan attention ya, itu ya bisa jadi ya ini yang terjadi. Berarti di aplikasi dating apps perlu gini dong. Kalau udah match nggak bisa dipakai dulu. Iya. Di aplikasi itu nggak bisa dipakai dulu ke orang itu. Nggak, kalau dengan hubungan itu. Kalau misalnya ini ada karakter orang yang habis udah jadian, udah ketemu udah jadian, tapi masing-masing dating apps kan berarti kan memang orangnya kan ya. Iya. Mungkin perlu nggak sih kayak di aplikasi itu kayak lu udah match nih sama orang, kita udah harus statement bahwa di aplikasi bahwa kita tuh udah pacaran sama orang itu misalnya gitu, sehingga aplikasi itu tiba-tiba nggak bisa dipakai. Ya, bisa. Nanti ketika kita misalnya nih amit-amit gagal putus, nah di aplikasi lagi. kita harus tulis kayak gitu. Perlu nggak sih kayak gitu? Sebenarnya Atau kesadaran kita aja? Nggak perlu, itu dari diri sendiri aja sih. Kalau kita serius dan fokus ke orang itu, ya pasti dia akan melakukan hal-hal yang tidak perlu lagi. Contohnya ya masih swipe aja gitu. Karena ya itu manusia pria itu tidak pernah puas dan ditakdirkan sebagai pemburu, Mas. Betul. Hunter ya. Hunter x Hunter ya. Hunter, kita tuh dasarnya hunter semua. Ya, cuman bagaimana kita bisa menahan itu? Iya, komitmen sih yang paling penting. Komitmen. Oke. Nice. Kalau dari Pertanyaan cepat. Oh, ini udah cukup nih pertanyaan tadi barusan. Pertanyaan cepatnya apa ya? Disiapin. Nggak ada pertanyaan cepat. Last question nggak ada. Quick question nggak ada. Quick question. Quick lah ya. Quick. Atau pilih antara dua opsi gitu, atau ya ini gitu, boleh. Ini atau ini gitu. Dari gua dulu nih. Oke, lu nanya boleh. Pintar atau cantik? Nah, gitu-gitulah ya. Nah, boleh. Memulai hubungan baru dengan orang baru atau balikan dengan orang lama yang sudah lama kita kenal? Dari Mas Tom dulu. Menunjuknya gue Berat buat ya. tonton di belakang. Jarinya susah, jarinya. Ini berat banget itu, gue juga bingung Jawab jawabnya. cepat. Gue jawabnya bingung gue Jawab juga tuh. cepat dong, malah anjing. Gue malah nggak tahu tuh jawabnya apa. Menurut gua adalah ketemu orang baru. Oke. Karena yang lama udah, maksudnya lu baca buku masa berulang, Oh. balik lagi. Jadi Hobi baca ya. Lanjut. Hobi baca ya. Lanjut, Iya. life must go on, Mas. Tapi Dari kalaupun misalnya, sorry gue, kalaupun misalnya emang jodohnya orang lama, ya udah gitu. Ya. Tapi kalau mindsetnya, Better ya? iya better itu ya kita cari orang baru lah. Oke. dari Om Nunu, baru. Kak Nunu baru. Karena Kenapa? karakter orang tuh susah dirubah ya menurut gua. Jadi nggak semudah kita membalikan tangan lah bahasanya. Jadi kalau misalnya kita berkutat dengan orang lama lagi, akan menghasilkan ujung yang sama sih menurut gua. Jadi udah tahu nih kita gagal, ya udah nggak usah lanjutin lagi gitu loh. Gitu sih kalau gue simpelnya. Nice. Nah, King. dari Mas Mas Jaza. Jaza. Oh, kalau saya jelas arsip lama. Oh, kenapa tuh? Tapi dalam Kenapa kutip arsip lama yang baik lah ya, Baik, bukan oke, yang oke. gagal. Yang Berarti baik. sama dong kayak yang gue bilang tadi. Kalau misalnya emang jodohnya yang itu, Iya, yang nggak ada masalah itu. nggak masalah. Kenapa harus lama? Karena sudah kenal lama juga Karena gitu. iya, udah ini Benar. pertanyaan jebak kan. Gue tahu. Nggak, gue Akan kemana-mana. Lu bunuh aja. Ya, pokoknya orang lama lah. Oh, iya.
Karena kalau udah nyaman, udah cocok, ngapain lagi cari yang baru? Kalau baru lu harus memulai lagi dari nol kan. Setuju gua. Bagian itu setuju gua. Ya mungkin waktu di jeda waktu yang dulu ya mungkin lagi apes aja kali ya. Kan masih balik macam-macam bisa dimulai lagi dengan karena improve yang baik. Kalau emang itu jodohnya mau gimana? Ya, betul. Oke, terjawab ya. Sudah terjawab. Ya, sekarang Om Gats. Saya ini sekalian closing statement. Wah. Siap. Ini 2 hari yang lalu nih kayaknya nih. Kalau gua prinsipnya mending sama brand new with box daripada second like me. Second like-nya. Udah itu ya. Udah itu closing statement nih ya. Oke, thank you banget Om Gats. Thank you banget Om Zaza. Thank you banget Om Tom. Kita akan main lagi di episode berikutnya. Jadi ya, thank you banget yang sudah mendengarkan di Love in 2025. Kita akan kembali dengan tema baru nanti. Nanti kita akan bawa tema baru pasti dan pasti kita akan membawa yang lebih seru lagi. Oke, kita akan isi dulu listriknya karena udah mau habis. Udah mau habis ya, nanti gue cari gampang gitu. Nah, kalau lo semua suka sama episode ini, jangan lupa like, share, subscribe, komen, ya, semuanya. Apapun dan tunggu kalau bisa sekalian dong nyalain komen bilang lagi dong gitu. Nah, sama lagi dong. Sama jangan lupa nyalain lonceng notifikasi. Follow sosmed kita semua, oke? Apa Mas namanya Mas? Namanya kalau di Instagram namanya potbil_podcast. Kalau di di YouTube namanya potbil. Oke. Jadi kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya di Potbil Podcast di Mobil. Thank you. Bye. Potbil Podcast di mobil. Santai aja. Ini Potbil.